Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mekanisme perencanaan dan penganggaran strategik? Hierarki perencanaan dan penganggaran strategik. Perlu kita ketahui sebelumnya bahwa setiap institusi organisasi pasti memiliki perencanaan strategiknya. Contohnya, setiap kepala daerah yang baru diangkat, maka ia harus menyusun perencanaan daerahnya yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran, program kegiatan, sampai ke anggarannya. Termasuk juga apabila untuk madrasah. Apabila kepala madrasah diangkat, mereka harus memiliki rencana kerja jangka menengah atau rencana strategis jangka menengahnya. Hal ini akan menentukan apa yang akan dia lakukan dan dia capai selama periode menjabat sebagai kepala madrasah. Hal inilah yang dimaksud dengan hierarki perencanaan dan penganggaran strategik. Jadi, di dalam perencanaan dan penganggaran strategik itu terdapat strukturnya, mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan, sampai ke anggaran. Nah, inilah kaitan antara perencanaan kinerja dengan rencana strategik ini. Seringkali terjadi di beberapa organisasi hanya berorientasi pada rencana anggaran tahunan saja. Nah, hal ini tidak mengakar atau tidak berhubungan dengan rencana jangka menengahnya. Kemudian, rencana tahunannya juga mungkin hanya disalin dari tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan menjadi agak sulit mengukur ketercapaian dari kegiatan atau program yang dilaksanakan pada tahun tersebut. Idealnya, harus mengikuti struktur seperti ini. Jadi, visi kemudian dijabarkan menjadi misi yang kemudian dijabarkan menjadi beberapa tujuan. Kemudian, tujuan itu dijabarkan menjadi sasaran. Kemudian, menjadi beberapa program yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran itu. Lalu, beberapa kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai target dari programnya. Setelah itu, barulah dapat dihitung anggarannya. Setelah semuanya lengkap, mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan anggaran termasuk target kinerja yang akan dicapai di masing-masing tahapan, barulah hal tersebut menjadi kerangka pengeluaran jangka menengah dari suatu instansi. Seharusnya, apabila untuk madrasah, ini masuk ke dalam rencana kerja jangka menengahnya madrasah atau RJKM-nya madrasah. Berdasarkan hal tersebut, baru kemudian di breakdown menjadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Apabila untuk kepala madrasah periodenya adalah 4 tahun, maka itu perlu untuk diuraikan menjadi rencana tahunan selama 4 tahun. Kemudian juga dengan adanya hierarki ini, maka akan terlihat dengan jelas kegiatan mana untuk mencapai program, sasaran, tujuan, dan visi misi yang mana. Sebagai contoh, dengan kode yang ada bisa dilihat kegiatan 1 untuk mencapai program 1. Untuk mencapai 1, untuk mencapai tujuan 1, kemudian tujuan 1 itu dicapai dengan 2 sasaran, yaitu 1A dan 1B. Kemudian 1A itu terdiri dari beberapa program dan terdiri dari beberapa kegiatan. Dengan adanya hierarki ini akan mempermudah untuk menghitung dan mencapai tujuannya. Misalnya, untuk sasaran 1 dibutuhkan sekian program, kegiatan, dan anggaran. Sehingga nanti setelah kita mendapatkan secara keseluruhan hierarki, kita akan tahu untuk mencapai visi dan misi kepala madrasah berapa biaya yang dibutuhkan selama 4 tahun periode jabatan kepala madrasah yang bersangkutan. Hal ini menjadi penting dikarenakan tidak hanya menyusun perencanaan anggaran tahunan saja, tetapi harus mulai dari rangka perencanaan anggaran jangka menengahnya. Apabila kita menghubungkan antara rencana strategis dengan indikator kinerja, maka hubungannya akan seperti ini. Yang paling bawah ada kegiatan yang berhubungan dengan output. Jadi kegiatan dicapai untuk mencapai output. Di bawah output ada input yang apabila diklasifikasikan menjadi 5M. Ada man atau manusia,
money atau uang, material atau materi, machine atau mesin, method atau metode. Jadi, input itu tidak hanya money atau uang, tetapi ada input-input lain yang harus dipertanyakan dan diperhitungkan. Tidak hanya kuantitasnya, tetapi juga kualitasnya. Input sampai kualitas itulah yang akan menentukan kualitas dari output dari suatu kegiatan. Kemudian outcome ada di level program, karena outcome akan dicapai dari beberapa capaian dari kegiatan. Kemudian dari outcome itu naik ke atasnya, baru dapat diperhitungkan benefit atau manfaat yang akan dicapai dari outcome tersebut. Biasanya hal tersebut berada pada level misi. Kemudian finalnya adalah impact atau dampaknya. Terkadang memang agak sulit untuk menentukan waktu dari ketercapaian benefit atau impact. Maka dari itu, dalam dokumen penganggaran hanya muncul sampai ke outcome saja, karena hal tersebut yang lebih mudah untuk diukur. Kemudian ada satu rumus penting juga dalam menentukan visi, misi, program, kegiatan, dan indikatornya, yaitu dengan kriteria SMART. SMART terdiri dari S yang artinya spesifik, M yakni measurable yang diartikan sebagai dapat diukur, A attainable artinya bisa dicapai, R realistic, T time bound yang memiliki target waktu, dan S support to goal yang artinya mendukung tujuan. Secara umum, indikator kinerja kunci untuk bidang pendidikan ada dua indikator utama, yaitu standar pelayanan minimal dan standar nasional pendidikan. Hal ini penting diperhatikan dalam menyusun rencana kerja jangka menengah dan kaitannya dengan indikator kinerja mulai dari input, output, outcome, benefit, dan income. Rangkaian ini biasanya ada dalam satu proses yang kita sebut sebagai EDM, yakni evaluasi diri madrasah. Sering mendengar kata visi. Apa ya sebenarnya arti dari visi? Visi sendiri sebenarnya memiliki 3 kriteria utama. Pertama, mencerminkan apa yang akan dicapai organisasi dalam jangka panjang atau minimal dalam jangka menengah. Misalnya, kepala madrasah, seharusnya ia memiliki visi, apa yang ingin dicapai selama menjabat sebagai kepala madrasah. Kedua, memberikan arah dan fokus yang jelas agar organisasi dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Artinya, semua pihak yang ada di dalam organisasi tersebut harus fokus pada visi itu. Terakhir, visi juga harus mudah diingat, ringkas, dan sederhana. Supaya tidak terlalu membebani, visi dapat dibuat dengan hanya 2 atau 3 kata kunci. Misalnya, untuk madrasah, ingin menjadikan madrasah yang berprestasi, berbasiskan iman dan takwa. Setelah ini, baru didefinisikan berprestasi itu apa definisinya, dan bagaimana ia dapat dihasilkan. Definisi ini yang perlu untuk dikonkretkan dan diberikan ukuran dalam bentuk kuantitatif. Misalnya, yang dimaksud dengan berprestasi itu adalah nilai rata-rata kelasnya adalah 8. Lalu, untuk iman dan takwa, indikatornya berupa pemahaman siswa mengenai agama Islam dan segala macamnya yang bisa diukur atau dites. Setelah mengetahui visi, bagaimana cara menetapkan misi? Ada beberapa kriteria untuk menetapkan misi. Pertama, misi itu dibuat untuk menetapkan kerangka tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Jadi, tujuan dan sasaran itu memiliki penanda. Sudah sampai di manakah kita? Kedua, visi akan dicapai melalui beberapa misi. Ketiga, misi mendukung pernyataan visi. Keempat, menjelaskan tujuan organisasi. Kelima, idealnya tidak lebih dari 3 pernyataan, tapi bergantung terhadap kata kunci dari visi. Seharusnya, misi menjelaskan per kata kunci dari visi. Contohnya,
Visi menjadikan madrasah yang berprestasi berdasarkan iman dan takwa. Terdapat dua kata kunci, yakni berprestasi dan iman dan takwa. Maka dari itu, misinya minimal terdiri dari dua itu. Apabila lebih dari dua itu, maka menjabarkan semuanya akan lebih panjang lagi. Jadi, idealnya mungkin tidak lebih dari 3 pernyataan visi. Setelah misi adalah menetapkan tujuan. Apabila kita dalam perjalanan kita akan tahu udah sampai di kilometer berapa, sama seperti di tujuan kita akan memiliki tujuan tahun pertama apa, tahun kedua apa, dan seterusnya. Tujuan ada untuk mendukung pencapaian daripada misi. Kemudian tujuan dapat menggambarkan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 sampai dengan 4 tahun, sehingga institusi akan memiliki arah yang jelas. Madrasah juga akan mengetahui pada akhir tahun pertama sudah sampai di titik manakah mereka. Bisa juga misi baru dicapai pada tahun kedua sesuai dengan milestone yang telah ditentukan. Tujuan sebaiknya memiliki bahasa yang menantang dan realistis. Selanjutnya, sasaran, program, dan kegiatan. Apa itu sasaran? Sasaran adalah bagaimana mencapai hasil secara nyata dalam jangka waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran itu lebih ke teknisnya. Bagaimana cara mencapai dari tujuan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, program. Program merupakan sekumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu. Terakhir, kegiatan. Kegiatan adalah tindakan atau langkah-langkah nyata yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan. Di bawah kegiatan, itulah kita baru akan menyusun anggaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.